pertanyaan menariknya, kenapa kok akhirnya bumi itu yang menguasai itu spesies manusia ini, sapiens ini? Bagaimana peradaban itu dibangun oleh mimpi sebetulnya, sesuatu yang diimajinasikan. Mau itu dipakai individu, mau dipakai itu oleh suatu kekuatan negara, ujung-ujungnya kan harus kita pertanyakan lagi. Ya. Teknologi itu mendatangkan kesejahteraan tidak? Halo sahabat OMB, obrolan Bajunda. Halo sahabat OMB, obrolan Jam Bundar. Kali ini kita kedatangan kembali Aris Harlianto, seorang futuris. Kita akan bahas tren-tren besar dunia dan topik ini akan seputar Harari, tesis-tesis dari Harari. Saya kira ini menarik di penghujung tahun ini, ya, Bung Haris. Ya. Kita akan coba bedah nih dunia ke depan atau Indonesia ke depan atau peradaban ke depan ini apa. Oke, kita mulai, Bung Haris. Oke, jumpa lagi Bung Meldi. Senang nih kita bisa diskusi ya. Ya, diskusi. Nah, sebelum kita masuk ke topik Harari, Ya. Ya ini kan sebetulnya kita sedang mencoba artinya literasi ya, artinya kita Harari ini hanya sebagai salah satu referensi literasi kita. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke topik Harari, saya pernah membuat list 100 buku favorit yang saya rekomendasikan untuk adik-adik kelas saya untuk dibaca. Oh, apa aja tuh? Nah, Bung itu Haris? ada, saya buat ada 100 tuh listnya kan. Ya. Mungkin tidak perlu saya ungkapkan 100 ya Enggak kan. dong. Nanti Habis waktu kita. Habis waktu kita ya. Ya, yang Oke, kita ambil aja 10 untuk lebih mempermudah ya. Ya. Nah, kalau saya tanya ke Bung Meldi, kira-kira Bung Meldi merekomendasikan buku apa aja? 10 buku terbaik. 10 buku terbaik. Alvin Toffler. Fiksi dan non fiksi. Alvin Toffler. Oke, baru 1. Nesbit. 2. Apalagi yang menarik ya. Demokrasi kita. Hatta ya. Hatta. 3. Di bawah bendera revolusi. 4. Silakan Bung Haris Oke, nambahin. saya tambah. Nah, ini kalau versi saya ya, secara saya ada bagi 2, Ya. fiksi dan non fiksi. Oke. Kalau fiksi, urutan pertama saya, buku yang paling saya suka dan saya rekomendasikan, Papillon, novel. Ya. Itu kan survival, bagaimana dia tetap survive walaupun di penjara di tengah pulau yang terpencil kan. Ya. Nah, bagaimana membangun semangat tetap survive, nah itu sangat bagus. Oke. Makanya saya sangat rekomendasikan itu dibaca oleh anak-anak muda untuk tetap menjaga semangat. Semangat nih ya. Papillon. Nah, kemudian Musashi. Nah, Itu jalan pedang, jalan samurai kan. ini ngeri-ngeri nih bukunya nih. Terus ya mungkin yang Ini Bushido semua buku. ya untuk yang di Indonesia pasti kita semua sepakat lah bukunya apa? Pram ya, tetralogi Pram ya. Udah 3 tuh. Terus ada satu lagi ini Siddhartha. Itu proses pencarian spiritual yang pengarang tuh Hermann Hesse itu kan. Ya, Siddhartha itu ya. juga seru. Nah, kalau yang non fiksi rekomendasi saya yang
paling atas itu Madilog, Tan Malaka. Ya. Karena itu kan bagaimana kita membangun cara berpikir yang rasional itu sangat penting. Itu referensi utama kita untuk kita membangun suatu bangsa yang beradab Ya. keluar dari mitos dan tahayul. Ya. Kemudian juga itu dari Soekarno. Saya setuju tadi dengan Bung Meldi Ya. di bawah bendera revolusi itu ya. Sama kisah ini Bu Inggit. Wah, ini antara Busido patriotik percintaan ya. Dan tentunya, nah baru saya masuk ke Harari tadi. Ya. Ada 3 buku Harari yang itu menjadi bestseller internasional, diterjemahkan di berbagai belahan dunia. Ya, masih Indonesia ya. Nah, mungkin kita langsung masuk ke topik Harari ini ya. Ya, ya. Harari ini 3 bukunya ini sebetulnya nyambung, isunya nyambung. Dia Harari ini kan seorang profesor sejarah ya. Ah. Nah, biasanya kan kalau kita waktu kita sekolah SD, SMP, SMA kalau belajar sejarah itu ngafalin tanggal-tanggal. Perang di Penogoro tanggal berapa? Kronologis. Nah, jadi tidak ada jiwanya, tidak ada rohnya. Ya. Nah, padahal sejarah itu tidak seperti itu. Nah, Harari justru sejarah itu dia gali untuk kemudian bisa membaca masa depan. Nah, Ya. jadi menerawang masa depan lewat sejarah. Sejarah. Nah, salah satu buku yang buku pertamanya itu kan judulnya itu Sapiens ya. Bagaimana di buku itu dijelaskan kenapa kok spesies manusia ini bisa menguasai bumi. Karena kalau kita baca itu sejarah bagaimana proses penciptaan kehidupan di bumi, kan apalagi kalau secara biologi ya, itu kan tidak tiba-tiba tercipta tuh peradaban manusia kan. Ya. Bahkan peristiwa penciptaan itu dimulai dari makhluk bersel satu. Panjang tuh prosesnya. Dan pada satu masa bumi itu penguasanya bukan sapiens, bukan manusia. Kita kan pernah dengar tuh, dulu tuh zaman T-Rex, zaman dinosaurus segala macam kan. Dan pada satu titik punah dia. Nah, pada satu titik punah. Dan pertanyaan menariknya, kenapa kok akhirnya bumi itu yang menguasai itu spesies manusia ini, sapiens ini. Nah, ini menarik. Jejak-jejak Harari coba buka jejak-jejaknya. Kalau secara fisik manusia, Homo sapiens itu bukan spesies yang paling kuat di dunia, di kingdom animal ya. Ada yang jauh lebih kuat, lebih raja hutan kan, singa, macan, itu secara fisik kalau kita diadu satu-satu sama binatang-binatang itu manusia kalah lah. Ya. Ada ikan paus yang lebih besar lagi, raksasa kan. Ya. Tapi pertanyaan, kenapa kok justru spesies manusia yang menguasai bumi? Nah, ini apa sih yang istimewa dari spesies manusia ini? Ini yang dibuka sama Harari ya. Ya, betul. Nah, dia bandingkan misalkan kalau ya itu tadi kan diadu secara fisik 1 lawan 1 manusia dengan simpanse, pasti menang lah simpanse. 10 lawan 10 masih menang simpanse. Ya. Nah, tapi kalau sudah lebih banyak lagi, simpanse misal dikumpulin di Stadion Senayan tuh, ya mungkin chaos kan. Tapi kalau manusia banyak dikumpulin, nah disitulah letak istimewanya manusia. Apa itu?
Otak ya. Manusia itu dibanding spesies yang lain, dia punya kemampuan untuk bekerja sama. Oke. Bekerja sama. Ya. Spesies yang lain pun sebetulnya punya kemampuan untuk bekerja sama. Tapi ada keterbatasannya. Nah, kalau manusia yang lebih hebat lagi, kemampuan bekerja samanya ini bisa dalam jumlah yang besar. Ya, ya. Satu orang, dua orang, tiga orang, satu kelompok, 10, 100, sejuta, satu dunia pun itu manusia tuh bisa saling bekerja sama. Bisa kolaborasi. Dan pola kerjasamanya tuh fleksibel, bisa beradaptasi. Nah, itu yang tidak ditemukan oleh spesies-spesies lain. Atau kalau ditanyakan, apa sih yang membedakan misalkan satu peradaban manusia yang lain dengan yang lain itu bisa lebih unggul? Ya. Nah, itu ternyata ya berdasarkan kemampuan bekerja sama itu. Jadi suatu masyarakat atau suatu peradaban yang lebih unggul itu adalah peradaban yang punya kemampuan untuk mengorganize lebih bagus. Nah, itu lebih Itu unggul. ya, Jadi lebih kemampuan unggul ya. kemampuan berorganisasi, mengorganisir sesuatu. Nah, Nah, itu ini cerita- jawabannya. Cerita Homo sapien Harari ya. Terus kan kalau dikejar lagi, kenapa kok manusia bisa bekerja sama? Iya. Apa yang menyebabkan bisa diorganisasi, bisa dihubung-hubungkan itu? Nah, ternyata keistimewaan dari manusia yang tidak ditemukan pada spesies yang lain itu adalah kemampuan manusia untuk membangun imajinasi, membangun fiksi, membangun mimpi. Jadi ketika manusia itu punya mimpi bersama yang semua disepakati, nah itulah yang mengikat interaksi satu manusia dengan manusia lain, walaupun dia istilahnya tidak saling mengenal, tapi kalau diikat oleh mimpi bersama ini, itu bisa membangun suatu peradaban yang jauh lebih besar. Ya, imagine ya. Nah. Ben Anderson pernah imagination. Nah, dan peradaban manusia modern sekarang ini justru dibangun oleh kemampuan bermimpi itu tadi. Ya. Banyak contohnya. Yang jelas ya, kalau misalkan yang real itu kan gunung ya. Gunung kan jelas kelihatan. Kita bisa lihat pemandangannya, bisa kita daki, bisa kita datangi, bisa kita injakkan kaki di gunung itu nyata, real ada kan. Tapi kalau ditanya apa itu nation state, apa itu Indonesia? Itu kan suatu imajinasi. Imajinasi. Tapi kita yang asalnya berbeda-beda, yang satu dari Aceh, yang satu dari Papua, yang satu dari mana, itu bisa terikat oleh imajinasi yang sama tentang Indonesia. Nah, itu salah satu contoh bagaimana peradaban itu dibangun oleh mimpi sebetulnya, sesuatu yang diimajinasikan. Dan yang paling kuat lagi nih ya, contoh dari suatu imajinasi, suatu mimpi atau suatu fiksi itu bisa mengikat satu sama lain manusia yang walaupun tidak saling kenal. Tahu apa? Apa dong? Feeling? Lintas agama, lintas bangsa, pokoknya lintas segalanya. Tapi semua mengakui keberadaannya. Semacam kebenaran hakiki di ini ya, di hati gitu atau apa? Bukan? Bukan. Jangan salah.
duit. Uang. Jauh saya mikirnya ternyata cuma duit. Pasti semua mau yang satu apa punya keyakinannya, mau yang satu ateis kayak yang mau satu radikal kayak mau yang satu punya keyakinan apa, tapi semua sama-sama mengakui keberadaan duit ini. Duit itu kan sebetulnya sesuatu yang imajiner ya. Ya. Bahkan apalagi sekarang kalau misalkan sudah Dia nilai ada tukar. Duit digital itu bahkan tidak bisa kita pegang, tidak bisa diraba. Tapi semua mengakui nilai duit ini kan, kita bisa mempertukarkan itu. Karena kesepakatan. Nah, ya kesepakatan itu kan artinya imajinasi. Imajinasi yang kita yakini bersama, kita sepakat. Nah itu jadi, nah artinya banyak kenyataan hal-hal yang peradaban itu sebetulnya dibangun oleh proses yang itu tadi, kemampuan manusia untuk kerjasama. Kerjasama yang lahir dari proses mimpi itu tadi. Ya. Ya kita balik ke tesis Harari ini. Ini nyantolnya di mana nih urusan survive tadi? Nah artinya kan Harari ini sebetulnya dia mencoba memotret perubahan-perubahan apa yang terjadi di masyarakat, bukan hanya di satu negara, tapi di seluruh dunia. Ya. Di salah satu bukunya itu ini yang sangat-sangat revolusioner, yang bahkan itu akan merubah masa depan Homo sapien. Ya. Itu ada 2 teknologi yang sangat-sangat bisa merubah wajah spesies manusia. Apa itu? Pertama, tentu kita sudah paham ya, itu adanya revolusi teknologi informasi, ledakan informasi, big data, kemampuan teknologi untuk menghimpun data sebesar-besarnya, kecepatan perpindahan data. Akhir-akhir ini tuh sangat eksponensial. Itu satu. Yang kedua, revolusi di bidang bioteknologi. Ya. Nah, perpaduan antara ledakan kemajuan di teknologi informasi dengan teknologi di bidang bioteknologi ini, kalau ini bersatu, nah itu bisa merubah spesies manusia. Kenapa? Nah, ini nanti kita kupas satu-satu ya. Ya. Ini saya hanya ingin coba ungkapkan fenomena-fenomena yang memang terjadi. Itu di bidang teknologi informasi dan bioteknologi. Ya. Kemudian lagi untuk, nah ini juga cara ledakan informasi ini di satu sisi memang menjadi sesuatu yang kalau saya tanya kira-kira itu berkah atau justru bencana, ledakan informasi ini. Dia 2 sisi tetap informasi itu. Nah, mungkin kalau kita lihat ya anak-anak sekarang ini, itu kan mendapat informasi mudah sekali kan, bahkan sangat berlimpah. Nah, banjir informasi. Banjir informasi. Nah, tapi informasinya ini bisa jadi itu informasi sebagian besar informasi sampah. Ya. Nah, justru kemampuan anak-anak sekarang ini untuk memilah-milah mana informasi yang bernilai, mana informasi yang bisa dipakai dengan benar dan berguna, itu menjadi pembeda antara manusia yang yang nanti ya bisa sukses dengan yang tidak. Ya. Bagaimana cara dia mengolah informasi ini.
Jadi ke depan itu tantangannya itu adalah bukan bagaimana mengumpulkan informasi, tapi adalah kemampuan memilah-milah informasi, kemampuan untuk Membikin pola ya dari informasinya. ya secara ya menilai informasi dan mengambil informasi secara jernih gitu loh. Mengambil intisari dari Iya, informasinya. ya. Nah, kenapa kok itu penting ya? Karena kan yang namanya manusia itu dalam setiap detik bahkan setiap waktu itu kan berada dalam proses decision making ya, Ya. memutuskan sesuatu. Kita mau duduk, kita mau pergi, mau apa itu kan sebetulnya setiap saat kita mengolah informasi. Ya. Nah, informasi mana yang harus kita pilih, informasi mana yang harus kita pakai, itulah yang akan menjadi pembeda apakah pilihan kita itu tepat atau tidak. Nah, jadi justru ledakan informasi ini bisa jadi bencana kalau kita tidak bisa, ya kan sekarang aja terbukti kan di sosial media, semua informasi ada berlimpah dikonsumsi, tapi orang itu menjadi seolah-olah dia tahu, padahal itu sangat artifisial, Dia dangkal sebenarnya. sangat dangkal. Ya. Dan makanya tadi kembali saya ingin menggugah itu kemampuan terutama generasi muda ya, itu untuk tetap punya kepedulian tentang literasi ini. Karena sekarang ini seolah-olah dengan ledakan informasi itu seolah mereka sudah tahu segalanya, padahal itu sangat dangkal. Ya, Dan tidak ada keinginan untuk mendalami mendalami ilmu. Nah, itu keprihatinan sebetulnya. Oke. Nah, balik lagi tesis Harari, apa nih kaitannya dengan ini? Ya, tentu kan problem-problem ke depan itu, Ya. kemajuan-kemajuan teknologi itu, inginnya saya itu bisa menjawab problem-problem peradaban. Oke. Ya, jadi kita kembali ke fenomena tadi ledakan informasi tadi. Ya. Ke depan itu kan yang harta karun itu bukan lagi sumber daya alam. Harta karun itu ke depan adalah data, informasi. Ya. Nah, justru penguasaan informasi ini, ini yang menjadi sumber eksploitasi baru, sumber satu negara bisa menguasai negara yang lain berdasarkan penguasaan informasi. Dan gap ini akan terus artinya itu negara-negara yang tidak mampu menguasai teknologi informasi itu dan tidak punya strategi akan selalu ketinggalan. Ya. Dan tahu apa bahayanya? Jadi kalau di zaman-zaman founding fathers kita dulu yang dilawan itu kan apa? Kolonialisme, imperialisme, penjajahan, eksploitasi manusia satu atas manusia yang lain. Nah, tapi sesungguhnya itu ada yang lebih berbahaya. Yang berbahaya itu dulu neokolonialisme itu. Masih ada yang lebih berbahaya. Kalau yang namanya kolonialisme, penjajahan, ada neo. Nah, neokolonialisme itu kan hubungannya itu memang ada hubungan eksploitasi satu pihak terhadap pihak lain kan. Ya. Tapi artinya apa? Pihak yang dieksploitasi itu pun masih tetap dibutuhkan. Saya mengeksploitasi seorang, saya tetap butuh dia. Iya dong. Tenaganya tetap misalkan saya eksploitasi kan. Tapi yang lebih berbahaya di masa depan itu, tahu apa? Hubungan antar manusia itu. Ketika kita itu berada dalam posisi irrelevan.
eksistensi kita nggak ada. Jadi lu nggak ada juga nggak apa-apa. Fungsi kemanusiaan kita ini udah nggak dianggap lagi. Eksistensi kita hilang. Itu bagaimana itu bisa terjadi? Ya itu tadi. Ketika perkembangan teknologi informasi, teknologi robot, artificial intelligence, itu semua Meniadakan manusia. meniadakan manusia. Nah, ini Harari masuk di situ. Nah, Ya. jadi udah repot ngurus-ngurus buruh, ngurus ini, bikin rusuh aja kan. Udah ganti robot semua. Nah, jadi kalau kita ke depan, di masa depan kita tidak bisa memposisikan diri dengan perkembangan zaman, Ya. kita menjadi tidak relevan. Kita tidak, eksistensi kita hilang. Kita dikuasai teknologi. Bukan hanya dikuasai, keberadaan kita lenyap. Kita nihil. Nihil. Oke. Nah paling nanti dibilang, oh ya udah kita nggak perlu orang-orang itu. Ya nanti kita kasih itu aja lah, basic need-nya dipenuhi semua kan. Tapi lu udah jangan bikin rusuh kan. Udah selesai kan. Ya. Pekerjaannya nggak dikerjain, kita bisa ganti sama robot, sama artificial intelligence, sama Ini segala yang macam. paling tinggi dari Maslow-nya itu hilang ya. Hilang. Nah, kemudian lagi apalagi fenomena yang ke depan itu yang bisa merubah kemanusiaan juga. Nah, ketika ini kesadaran, kan ilmu paling tinggi itu apa? Kalau yang diajarin oleh para filsuf itu, Apa ya? apa ilmu paling Ini tinggi? filsuf yang mana dulu nih? Yang barat, timur? Barat lah, atau barat nggak timur sama. Itu disetujui oleh filsuf manapun. Makrifat itu paling tinggi. Hakikat. Ya, untuk mendapat ma'rifat itu harus melalui ini satu ini, pemahaman ini. Tarekoh. Nah, jadi ilmu paling dasar tapi itu ilmu paling tinggi adalah know yourself. Oke. Itu semua filsuf barat timur ilmu Oh, iya, apapun iya. itu know yourself. Oke. Kata kuncinya itu. Ya. Ya. Tapi ke depan kita berpikir kita yang paling tahu tentang diri kita. Namun dengan kemajuan teknologi informasi, artificial intelligence, algoritma, ternyata Google lebih tahu tentang diri aku dibanding aku sendiri. Ya. Atau Amazon atau apa kan. Ya. Belum apa-apa dia udah tahu lu mau beli ini ya, lu kecenderungan preferensinya ini. Ya. Itu kan mengerikan. Atau bahkan diungkapkan di situ manusia itu bisa kesadarannya, keberadaan diri dia itu bisa dibajak oleh algoritma. Ya. Jadi, nah algoritma itu kan ya tentu bersamaan dengan teknologi artificial intelligence itu kan. Nah juga Harari sebutkan. Yang menariknya kalau penemuan-penemuan teknologi yang lain ketika itu ditemukan, teknologi itu menyebabkan manusia itu menjadi lebih superior, menjadi lebih mendominasi kan, menjadi lebih kuat Awalnya posisinya. kan teknologi ini cuma alat bantu. Nah, namun artificial intelligence ketika itu berkembang, malah otoritas manusia justru jadi berkurang. Ya. Nah itu juga Otoritas dirampas oleh. ini suatu fenomena yang tidak ditemukan sebelumnya. Dan bayangkan ya, mungkin kalau kita sedikit berimajinasi nih ya, mungkin 10 tahun ke depan yang namanya spesies manusia itu ya belum tidak jauh berubah ya, mungkin seperti kita sekarang ini. Tapi kalau kita prediksi atau kita mungkin nggak tahu tuh 50 tahun ke depan apa manusia masih tetap seperti yang sekarang ini.
Dari segi fisik, Fisik, eksistensi semuanya. Kenapa? Karena teknologi tadi, perpaduan teknologi informasi dan bioteknologi itu tadi itu bisa merubah spesies manusia. ya, Kenapa? Itu ya semua perangkat teknologi itu bisa diimplan di tubuh manusia. Dan jadi itu manusia itu bisa jadi setengah robot, setengah itu yang mungkin sekarang belum terbayang, tapi itu bisa terjadi. ya. Itu kan. Jadi jati diri manusia hilang dong. Nah, hilang otentik, nilai-nilai otentik. Keotentikannya hilang. Nah, itu kan itu kegelisahan tentang spesies manusia. Bahkan yang dipertanyakan juga, ini jangan-jangan bentuk sapiens yang terakhir ini mungkin di era kita ini kita masih bisa menemukan manusia itu model seperti yang sekarang ini. 50 tahun ke depan mungkin wajah sapiens itu bukan seperti kita hari ini. Yang di tubuhnya banyak aplikasi gitu ya. Nah, bisa jadi 50 tahun ke depan itu nggak ada manusia itu yang aging. Ya. Semua muda semua. Kan. Kalau sekarang kan untuk orang didiagnosa punya penyakit kan dia harus menderita dulu. Ya sampai terjadi degenerasi dulu tuh sel-sel tubuhnya, organnya, jaringannya kan. Nah, tapi ke depan itu dengan kemajuan teknologi informasi dengan bioteknologi, kita bisa menyisipkan perangkat ya, sehingga di tahap awal semua kondisi fisiologis tubuh kita itu sebelum terjadi kerusakan itu di tahap awal sekali sudah Terdeteksi, termonitor. Jadi tidak akan tuh ke depan yang namanya penyakit kanker itu lah di tahap awal sekali sudah disembuhkan. ya. Jadi tidak jadi komplikasi, dan semua penyakit degenerasi itu bisa Preventif ya. ya. Tidak kuratif lagi. Nah, artinya itu kemungkinan itu akan terbentuk. Jadi wajah sapiens masa depan itu bisa jadi itu sangat berbeda dengan sapiens hari ini. Tapi kan selalu ya, kepesimisan orang-orang terhadap manusia selalu di sisi lainnya dengan teknologi juga keoptimisan orang terhadap manusia juga. Nah ini kan belum, sebenarnya tesisnya hari kan melihat ini, wah ini berbahaya gitu ya. Mungkin malah sebaliknya ini menguntungkan. Gimana? Bung Haris? Tadi kan kelebihan keunggulan spesies manusia itu kan kemampuan dia Kerjasama. untuk bekerja sama. Nah, bekerja sama, kalau kita bahas yang namanya bekerja sama itu kan kata kuncinya apa? Terjadi interaksi, terjadi komunikasi. Sharing. Nah, kita mengira komunikasi itu, berinteraksi itu, human relationship itu, kita mengira itu suatu yang mudah. Ya. Padahal itu suatu yang sangat sulit. Kenapa? Kenapa itu sangat sulit? Karena kan manusia itu memang ada ada jasmaninya ya, ada logika, ada rasio. Tapi justru eksistensi manusia itu yang paling atau yang jauh lebih menentukan itu bukan rasionya, tapi apanya? Feeling, rasa. Yeah. Jadi
kalau proses pengambil, ya artinya kan setiap saat itu yang namanya manusia itu kan harus mengambil keputusan kan. Yang namanya hidup itu kan semua proses Jadi pengambilan manusia itu keputusan. ada rasa, ada logika, Nah, ada spiritual di atasnya. Nah nih gimana nih? yang banyak dibahas itu oleh si Harari kan. Kalau logika, tindakan-tindakan yang rasional itu bisa sepenuhnya digantikan oleh algoritma. Oke. Digantikan oleh algoritma. Ya. Bahkan itu jauh lebih presisi, jauh lebih teliti, jauh lebih kemampuannya jauh lebih besar dibanding kemampuan manusia. Kalau kita adu-adu di tingkat rasional. Ya. Nah, tapi apa yang tidak bisa dilakukan oleh algoritma dari artificial intelligence itu? Kemampuan untuk mempunyai feeling, perasaan. Mereka nggak punya perasaan. Nah, padahal interaksi manusia itu sebagian besar itu ditentukan oleh perasaan. Tapi perasaan ini bisa muncul dari ekspresi secara psikologi mereka, ekspresi mental. Nah itu juga harusnya bisa juga dong. Perasaan itu kan semua akumulasi pengalaman hidup Ya. manusia itu sepanjang mulai dari dia lahir sampai Itu nggak bisa ya. itu nggak bisa. Pengalaman estetik gitu ya. Nah, saya coba ingin lebih dalami ini ya. Apalagi kan ini ya terutama ini buat anak-anak muda nih. Ya. Kemampuan untuk berinteraksi. Karena kemampuan berinteraksi ini tadi tujuannya supaya kita bisa bekerja sama, supaya kita bisa mengorganize, Ya. supaya kita tidak di sosmed hanya berantem cebong sama kadrun kan. Ya, ya. Artinya kan itu fenomena itu membuktikan kita anak-anak muda sekarang ini kemampuan untuk bekerja samanya berarti kalau kita masih terjebak dengan pertengkaran Itu seperti pertengkaran itu yang tua bukan anak muda itu, Riz. merata, saya pikir merata. Makanya ya mungkin anak-anak ya orang-orang tua tapi ditularkan juga ke anak-anak muda. Nah, jadi gini, kemampuan untuk membangun komunikasi itu kan ini bukan sesuatu yang mudah. Karena kan saya tadi kita kembali tesisnya itu bagaimana kita bisa bekerja sama, bagaimana kita bisa mengorganisir, itulah yang menyebabkan kita society kita bisa lebih maju. Ya, ya. Nah, itu kan kita harus bangun dari dasar kan. Nah, kalau saya melihat kondisi hari ini itu prihatin. Kenapa? Kemampuan ini sudah semakin semakin berkurang dan parahnya ini tidak disadari. Ini indikasinya apa nih? Oke, ini hubungannya tadi dengan fenomena ledakan informasi, cara kita bersosialisasi, cara kita bergaul dengan kemajuan teknologi digital, semua seolah-olah kita bisa diwakili oleh gadget. Kemampuan kita untuk bercengkrama, bertukar pendapat, berardu argumentasi, itu seolah-olah diabaikan. Diabaikan. Mau menyatakan apa, berpendapat, sekarang copy paste. Copy paste entah dari mana copy paste-nya kan, seolah itu sudah mewakili pendapat dia kan. Nah, padahal kan itu harus diungkapkan, kemampuan membangun argumen, kemampuan berbeda pendapat. Nah, kita ambil contoh misal mungkin dari kalangan mahasiswa lah misalnya ya. Nah, kalau zaman kita dulu mungkin dunia kampus itu tempat berlatih kita untuk membangun keterampilan untuk berinteraksi, untuk social skill. Social skill.
Nah, itu kan sosial kemampuan berinteraksi itu tidak tergantikan, dengan kemajuan teknologi sekarang sekalipun. Nah, anak-anak sekarang ini kan seolah-olah mereka menganggap keterampilan itu bisa tergantikan oleh gadget. Bahkan apalagi generasi COVID nih. Ini main WA aja gitu ya. Nah, sudahlah ledakan teknologi digital, makin dia terisolasi oleh kondisi pandemi. Iya. Terbayang nggak makin kemampuan anak-anak generasi COVID ini untuk berinteraksi secara sosial. Jadi berinteraksi itu kan kalau misal kita pakai gadget mungkin hanya menyampaikan informasi yang dicerna secara logik kan. Logik, ekspresi nggak kelihatan. Nah, ekspresi tidak kelihatan. Ya. Dan keterampilan untuk memahami perasaan orang itu juga tidak terlatih. Nah, padahal kunci untuk bekerja sama itu kita harus bisa memahami perasaan masing-masing orang. Ya. Contoh lain, sistem voting. Ini nih demokrasi ya. Nah, sistem voting kan. Ya. Nah, aku ingin membuktikan lagi bahwasannya interaksi itu, manusia itu lebih dipengaruhi oleh perasaan bukan logik. Ya. Nah, ketika kita proses voting itu diberikan, kan semua haknya sama kan? One man one vote. One man one vote, satu orang satu suara kan? Tanpa melihat ini orang pinter, orang gimana kan? Semua sama kan? Ya. Nah, artinya apa? Vote itu diberikan itu kan berdasarkan rasa, bukan berdasarkan rasional. Jadi semua diberi haknya untuk memberikan suaranya. Nah, jadi ya itulah sehingga bagaimana suatu masyarakat itu bisa dibangun bekerja sama. Nah, itu kemampuan membangun atau memahami perasaan atau nilai rasa dari manusia itu sangat menentukan. Nah, jadi ya itu tadi bagaimana Anda bisa merasakan kan? Kalau saya sih enggak, maksudnya gini, kalau saya merasa gelisah, artinya untuk seorang parents yang punya anak yang dia harus menghadapi tantangan masa depan yang, atau kalau dengan sistem cara bergaul atau yang berkembang di masyarakat seperti sekarang ini, itu challenge-nya jauh lebih besar dibanding generasi kita. Nah, terkadang challenge yang ada di generasi muda hanya anak muda yang punya solusinya. Jadi kadang kita sedikit silahkan kepada mereka. Ya, memang itu tantangan zaman mereka. Jawabannya juga ada pada mereka. Tapi kan istilahnya kita kan bisa mentransformasi pengalaman kita yang kita transformasi, dan kekhawatiran juga boleh. Artinya kadang-kadang orang-orang tua terlalu gelisah karena dia menceritakan masa lalunya, sedangkan yang tua melihat masa depannya. Nah, ini yang muda, yang muda-muda ini dia akan ngelihat, wah, gua ada kok solusinya gitu. Kira-kira Bung Haris. Tapi ada dua sebenarnya yang menggerakkan sejarah. Pertama adalah anak muda yang progresif. Kemudian orang tua yang bijak. Kan dua itu. Nah, kita juga harus ngelihat cara pandangnya mereka juga untuk itu.
Nah dari tesis tadi yang kita mulai tadi ini gimana nih dengan kondisi-kondisi itu gitu. Jadi kan tadi pesimis saja kan, tapi sebenarnya enggak juga, anak muda juga punya punya cara dia sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Em, ya itu tesisnya kan tadi membangun Kerjasama. society itu Society, ya. adalah mengorganisir. Mengorganisir. Yang diorganisir apa? Ide bersama, mimpi bersama. Ya. Nah, bagaimana kita ingin bekerja sama menggerakkan sesuatu kalau untuk bermimpi pun nggak punya. Nah, ya paling didorong di situnya, ya kan? Nah, artinya ini juga keprihatinan Ya. ketika sebagai manusia pun belum merdeka, tidak punya keberanian, punya mimpi apa, punya pendapat apa, punya ya mungkin Bung tahu kan kondisi sosial politik kita seperti hari ini. Ya. Artinya kan seolah-olah kebenaran itu hanya dimiliki oleh elitis, kelompok elitis. Masyarakat secara luas itu hanya menerima aja kondisi yang diberikan. Ya, ya. Nah, padahal kan harusnya tidak seperti itu. Harusnya involved, terlibat ya. Yang namanya manusia itu kan bukan statistik manusia itu. Ya. Manusia itu, satu manusia itu punya otentik, punya nilai-nilai otentik, punya keinginan, punya Keberpihakan. dan itu semua harusnya bisa disuarakan, bisa diekspresikan. Nah, yang ketika nilai-nilai itu tidak dianggap, hanya manusia hanya dianggap sebagai statistik, itu kan suatu proses dehumanisasi. Ya, ya. Nah, mungkin kembali ke itu, atau kalau kita singgung tadi mengenai demokrasi kan. Ya. Nah, ya apalagi nanti kan tahun depan kita udah mulai, udah dekat-dekat Pesta demokrasi. Nah, selama ini kan seolah-olah yang namanya demokrasi itu berujung selesai ketika kita sudah nyoblos ya, sudah vote. Seolah itu sudah terpenuhi semua hak-hak kita untuk menjalankan demokrasi. Nah, padahal kan voting itu, hak untuk memilih itu hanya salah satu prosedur. Ya. Hanya salah satu prosedur. Nah, tapi yang terjadi kan ketika hak bersuaranya itu sudah dipenuhi, nah seolah-olah itu sudah terhenti di situ. Nah, padahal demokrasi itu tidak berhenti di situ. Harusnya tetap terjadi apa? Terjadi percakapan. Kita tetap boleh berpendapat. Ya, ini kan sebuah ranah civil society yang dilanjutkan setelah itu. Nah, tapi kan kalau kita lihat kondisi hari ini, itu percakapan itu kan tidak terjadi. Ya. Terjadi dikotomi, seolah-olah kalau kita berpendapat berbeda dengan status quo itu dianggap kita against. Ya. Padahal yang nama demokrasi itu kan ruhnya, intinya itu adalah proses perbaikan, self correction yang terjadi secara terus menerus. Ya, makanya civil society harus kuat di situ. Iya, jadi ya sebetulnya kan proses pemilu, proses voting itu kan proses self correction. Ya. Kalau misalnya 5 tahun lalu partai A yang terpilih dan kita merasa itu kurang puas atau ini kita ingin mengkoreksi dengan pilihan yang berbeda, disitulah gunanya ada voting kan. Nah, tapi kan proses self correction ini tidak hanya di voting itu,
pers, kebebasan pers itu juga salah satu proses self correction. Ya. Kebebasan mimbar akademis itu juga Ya, pilar-pilar demokrasi ya. Apa ada badan peradilan yang independen itu juga proses. Nah, tapi kalau kita menyederhanakan demokrasi itu hanya di sekedar pemilu nyoblosnya aja, kita terjebak dalam demokrasi prosedural. Tapi ruhnya tadi itu yang proses perbaikan yang terus-menerus justru hilang, lupa kita. Iya. Nah, kan sistem itu kalau kita tidak melakukan proses perbaikan internal yang berkelanjutan, itu lama-lama kan membusuk kan tanpa kita sadari. Iya. Makanya di zaman sebelum reformasi, zamannya Orde Baru kan civil society yang kuat itu luar biasa ya. Artinya meruntuhkan sebuah otoritarian di zaman itu. Saya kira civil society, sebuah kultur yang ada di waktu itu harus dilanjutkan sampai sekarang. Karena itu bagian dari kekuatan society untuk melihat bahwa perubahan-perubahan di sebuah bangsa itu perlu terus dikoreksi kan gitu ya. Nah ini yang menarik di situ. Nah kadang tidak harus pertengkaran yang ada di situ, adalah yang perlu adalah kerjasama. Nah, ini yang kita dorong. Nah di penghujung tahun ini gimana nih kita melihat memotret peradaban secara umum? Ya, memang teknologi, Ya. perkembangan teknologi itu memungkinkan manusia itu yang tadinya sudah punya power akan menjadi lebih powerful lagi. Ya. Kecenderungan seperti itu. Itu berkah atau musibah ya. Makin teknologi makin maju, memang jadi makin powerful. Manusia tetap butuh balancing kan. Makanya Tuhan pernah bilang yang berkuasa dipergantikan. Nah, itu balancingnya selalu society itu dia punya mekanisme alami untuk melakukan penyeimbangan baru. Nah, kalau kita lihat sejarah kan yang berkuasa kan silih berganti itu kan. Gak ada yang berkuasanya lama gitu ya. Jadi itu adalah proses-proses yang alami juga, proses-proses keseimbangan alam. Nah, kalau saya ingin menarik ke hal-hal yang lebih substansial. Ya. Lebih substansial dalam arti ya mungkin teknologi itu sangat dekat dengan kekuasaan. Ya. Penguasa atau mereka yang berkuasa akan makin powerful memanfaatkan teknologi. Ya. Tapi pertanyaannya, buat apa sih kekuasaan itu dihimpun-himpun? Makanya kadang-kadang demokrasi itu juga adalah proses alami, juga orang menilai sesuatu kan. Ya, kontestasi yang dinilai oleh orang. Gak perlu juga berhimpun, biarkan nanti orang dengan logikanya, dengan perasaannya, dengan spiritualnya dia milih ini. Nah itu choice ya, pilihan-pilihan orang untuk berdemokrasi misalnya. Dan yang paling penting dicatat tadi ya, demokrasi tidak hanya election, tidak hanya pas hari pemilu, tapi selanjutnya juga civil society yang kuat juga perlu dibangunkan gitu ya. Ya. Nah itu yang menjadi concern kita. Problem demokrasi sekarang kan dia fokusnya di election doang. Nah, Ya. Oke, saya kembali ke teknologi tadi. Ya. Jadi makin kita menguasai teknologi, makin kita powerful. Kan pertanyaannya, itu semua buat apa? Mungkin kalau untuk individu, semua kemajuan teknologi itu menyebabkan hidup kita jadi lebih mudah. Ya. Artinya, tapi pertanyaan berikutnya, kemudahan-kemudahan itu, apakah betul, apakah sungguh-sungguh membawa kebahagiaan? Ya. Pada akhirnya kan harusnya semua itu
ujung-ujungnya kan untuk pemuasan yang namanya manusia itu kan ultimate-nya itu ya bahagia lah kan, Ya, uh, happiness. happiness. Nah, tapi itu harus kita uji lagi. Buktinya apa? Di negara-negara maju dengan kemajuan teknologi, dengan istilahnya kemudahan-kemudahan kehidupan, tapi manusia itu bukan menjadi lebih bahagia. Fenomena di Jepang, di Korea Selatan, di Singapura, mereka secara kehidupan individu itu sudah sangat maju. Apa yang artinya dengan kemajuan teknologi, bahkan banyak kan orang yang hidup itu sendiri, nggak punya keluarga, hidup sendiri di apartemen. Dengan kemajuan teknologi, semua itu sudah terpenuhi dia. Manusia terasing oleh teknologi. Nah, bahkan itu ada fenomena ditemukan dia manusia ini yang sudah terfasilitasi tapi pas meninggal hanya sendirian di apartemennya. Tapi banyak juga teknologi yang bisa menyembuhkan penyakit. Nah, ini kan umur orang jadi panjang segala macam. Artinya teknologi ini memang dia tidak, ya dia pisau, ya tergantung manusianya juga. Dia pakai atau enggak. Nah, makanya saya kembalikan tadi. Mau itu dipakai individu, mau dipakai itu oleh suatu kekuatan negara, ujung-ujungnya kan harus kita pertanyakan lagi. Ya. Teknologi itu mendatangkan kesejahteraan tidak? Iya ya, itu kendalinya ada di kitanya. Nah, kalau itu pertanyaannya, jawabannya kita harus kembali ke nilai-nilai hakiki dari manusia itu apa? Ya. Nah, karena kalau kita bicara yang lebih hakiki, ya mungkin pilihan-pilihan itu tidak harus yang kan semua seolah-olah trennya harus ikut semua yang paling maju kan. Artinya ketika berlomba-lomba dengan sesuatu yang sebetulnya tidak kita perlukan. Makanya orang paling bahagia itu kan orang Butan kan di Himalaya sana. Kira-kira gitu. Jadi itu udah terjawab sebenarnya kenapa Butan tuh happiness-nya tinggi kan, indeks of happiness-nya tinggi. Ya, itu salah satunya. Oke. Nah, terakhir nih apa nih? Untuk melihat fenomena ini, tadi masalah kerjasama anak muda apa segala macam ya, dan juga kita melihat teknologi, peran teknologi juga masalah kebahagiaan gitu ya. Ini untuk melihat peradaban-peradaban ke depan, apalagi yang bisa kita Nah, inikan? ya ini kan sebetulnya kita menyebut tahun baru nih 2023 ya. Ya. Nah, kita tutup tahun ini tentu kita harus menyambutnya dengan penuh optimisme. Ya. Tapi kan optimisme itu bukan hanya sekedar angan-angan kan, Ya. tapi itu harus dibangun, tapi ya faktanya kan tadi yang kita diskusikan tadi kan masih banyak yang kerja keras. Artinya kalau kita ingin membawa peradaban yang ujung-ujungnya tadi mendatangkan kesejahteraan. Ya. Kalau kita tidak kerja keras, nah ini seolah-olah maju, tapi maju buat siapa? Oke ya, berarti lebih ke refleksi ini buat apa gitu ya. Ya, karena kalau kita selalu kan kalau kita menyambut tahun baru, wah penuh tuh berita-berita optimisme ini itu kan. Ya. Tapi kan kita harus refleksi. Yang digembar-gemborkannya itu untuk siapa? Oke. Nah itu kan kita maunya kita sebagai warga bangsa, tentu kita kan pengennya ya yang dimaksud itu tadi kesejahteraan itu, kebahagiaan itu ya untuk semua warga bangsa, bukan hanya sekelompok kecil orang
yang menikmati segala macam kalau tadi kemajuan itu tadi. Nah, itu PR kalau menurut saya. Oke. Sahabat OMB, inilah Haris Harlianto. Terima kasih.